Kembali lagi di Bangsa, bahasan malam Jumat. Di episode kali ini gue bakal bercerita tentang sebuah cerita mistis yang ada di sebuah gunung di Jawa Tengah. Namun sebelum kita masuk ke cerita tersebut, saksikan dulu intronya. Jadi cerita ini bertempat di Gunung Sumbing. Yang seperti kalian tahu, kalau di Gunung Sumbing itu banyak pantangan-pantangan ya. Di setiap gunung, bukan di Gunung Sumbing doang. Jadi banyak pantangan-pantangan. Dan salah satu pantangan di Gunung Sumbing itu adalah jangan mendaki kalau jumlahnya ganjil. Cerita ini berawal dari sekumpulan pendaki yang ingin mendaki Gunung Sumbing. Jadi ketika mereka pengen mendaki, ternyata jumlah mereka hanya 11 orang. Yang kalian tahu itu ganjil dan melanggar pantangan. Cuma karena mereka tetap mau mendaki dan juga udah janjian sama teman-temannya itu mau mendaki sekarang, akhirnya mereka tuh tetap mendaki. Lalu di saat mendaki, di awal-awal pendakian, ternyata tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin ikut mendaki bersama mereka. Jadi jumlah mereka menjadi 12 orang. Lalu mereka mulai mendaki, sampailah di tengah perjalanan itu tiba-tiba si sosok wanita itu atau si wanita itu menghilang. Menghilang entah kemana yang membuat mereka sedikit panik, tapi akhirnya tidak memutuskan semangat mereka untuk tetap mendaki ke puncak. Jadi mereka tetap melanjutkan ke puncak gunung. Lalu mereka melanjutkan pendakian ke puncak gunung. Setelah beberapa jam mendaki, akhirnya mereka sampailah di puncak dan beristirahat, membuka tenda dan menyalakan api unggun sambil berbincang-bincang. Mereka menyeduh kopi dan teh. Dan itu juga udah waktunya sudah malam ketika mereka sudah sampai di puncak. Selang beberapa lama ketika mereka sedang berbincang-bincang dan menikmati secangkir kopi dan juga api unggun, tiba-tiba ada seseorang yang melihat, dan kebetulan seseorang itu mempunyai indera keenam. Dia melihat di antara teman-temannya itu ada sesosok pocong yang ikut nimbrung dengan mereka. Lalu sontak dia bilang ke teman-temannya, "Guys, kita berdoa yuk." Tapi dia nggak bilang kalau berdoa itu untuk mengusir si pocong tersebut, melainkan dia bilang kita berdoa karena ingin mengucapkan rasa syukur karena kita sudah sampai di puncak. Akhirnya mereka berdoa. Setelah selesai berdoa, sosok si pocong itu pun menghilang. Lalu ternyata setelah mereka bercerita, bukan hanya satu orang saja yang melihat, melainkan ada 3 orang lainnya yang melihat si sosok pocong tersebut. Dan akhirnya mereka memutuskan keesokan harinya untuk turun dan tidak melanjutkan ngecamp di puncak. Keesokan paginya mereka akhirnya turun, dan di tengah perjalanan ketika turun, rombongan itu diikuti lagi oleh sesosok pocong yang entah gimana itu pocong yang sama atau pocong yang lain. Diikuti dan akhirnya si satu orang itu yang mempunyai indera keenam, dia melihat ke tempat mereka beristirahat sebelumnya ada sebuah pintu besar yang indah, yang mungkin kalau kita lihat benar-benar kayak di pintu istana seperti itulah. Yang kalau kita tahu juga di setiap gunung itu banyak kerajaan-kerajaan setan atau jin. Dan ketika dia melihat pintu tersebut, lalu dia melihat ada sesosok wanita yang memanggil-manggil dia, wanita yang cantik memanggil-manggil dia dan juga rombongan teman-temannya tersebut. Tapi dia nggak mau menggubris dan menyuruh teman-teman lainnya untuk turun
dan melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka akhirnya melanjutkan perjalanan untuk turun. Oke, jadi sekian dari cerita gua. Dan kalau misalkan ketika kita naik gunung itu, hormati pantangan-pantangan yang ada di gunung. Jangan kita melanggar, jangan kita menyombongkan diri ketika di sana, karena seramai-ramainya kita ketika di gunung itu akan tetap terlihat sepi, karena gunung itu begitu luas. Dan juga kita harus menghormati kepada makhluk yang lain yang selain manusia, karena kita itu hidup berdampingan. Oke, sekian cerita dari gua, cerita tentang Gunung Sumbing. Jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan cerita-cerita horor lainnya dari Bang Saat. Sekian dari gua, One. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya.